Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu saya lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita sudah di pertemuan 12, yaitu dengan materi method overloading. Nah, kita mulai saja. Method overloading itu yaitu dalam satu kelas dapat mendefinisikan lebih dari satu metode dengan nama yang sama, tetapi parameter yang dideklarasikan harus berbeda, baik itu jumlahnya ataupun tipe parameternya. Jadi jenis-jenis method overloading itu ada jumlah parameter beda, tipenya beda. Jumlah parameternya sama, tipenya beda. Jumlah parameter beda, tipenya sama, dan terakhir parameternya kosong atau biasa digunakan statement. Syarat-syarat method offloading itu adalah pertama, dalam sebuah kelas diperbolehkan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Metode dibedakan berdasarkan banyaknya parameter atau tipe data parameter. Data tipe boleh sama, juga boleh berbeda. Kemudian dibuat di dalam kelas yang sama. Nah, ini adalah contoh dari program method overloading. Nah, jadi di sini adalah kelas namanya overload atau overloading. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah metode yaitu bangun datar. Nah, di sini nanti outputnya adalah jenis-jenis bangun datar. Kemudian ada lagi di sini bangun datar. Nah, ini overloadingnya menghitung persegi panjang. Lalu ditaruh lagi untuk luasnya. Jadi perhitungan balok tadi persegi panjang dan kemudian ada perhitungan balok juga P kali L kali T. Kemudian di sini kita akan menampilkan bangun datarnya. Tadi setelah kita buat, nah ini kita akses ya melalui sebuah metode. Jadi offload, kemudian di sini variabelnya pp sama dengan new offload. Jadi dia akan memanggil kelas offload ini. Kemudian dia akan memanggil bangun datar yang pertama. Kemudian dia akan memanggil bangun datar yang kedua, yaitu yang ini ya, P dan L, jadi persegi panjang. Ini dimasukkan nanti 55, kan 5 panjangnya 5, kemudian lebarnya 5. Lalu bangun datar yang ketiga yaitu perhitungan balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, 5 kali 5 kali 5. Nah, itu nanti outputnya ada seperti ini. Jadi yang pertama tadi kan metodenya itu adalah dia menampilkan jenis-jenis bangun datar. Kemudian dia akan menampilkan lagi perhitungan persegi panjang, yaitu 25. Tadi 5 kali 5 ya. Kemudian hasil perhitungan balok 5 kali 5 tambah kali 5 lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah overload. Overload itu menjadi sebenarnya dia itu kelebihan ya. Karena dia sebenarnya memanggil metode yang sama, tetapi dengan parameter yang berbeda seperti ini ya. Jadi integer P dan juga integer L. Sini juga P, L, dan T. Padahal di sini sama ya untuk variabelnya, tapi dia bisa dipergunakan di metode yang sama. Gitu. Baik, kemudian ada tipe overloading constructor. Itu overloadingnya adalah kejadian pada suatu kelas yang mempunyai lebih dari satu konstruktor. Maksud dari lebih satu konstruktor di sini adalah
terdapat lebih dari satu konstruktor dengan tiap konstruktor memiliki parameter yang berbeda. Konstruktor itu dapat melakukan overloading. Dan nama metodenya itu harus sama dengan nama konstruktor kelas. Lalu overloading konstruktor terjadi pada objek yang berbeda-beda. Lalu overloading konstruktor tipe atributnya berbeda di parameter. Dan metodenya lebih dari satu. Nah, ini adalah contoh dari program konstruktor overloading. Nah, di sini ada dua karena dia konstruktor. Jadi awalnya dia itu membuat sebuah konstruktor dahulu seperti ini. Jadi dia konstruktornya nama, kemudian nanti nama dan absen, lalu ditambahkan nama, absen, dan nilai. Dan dia nanti yang akan dicetak adalah ini, nama, absen, dan nilai. Kemudian di main-nya itu dibuat seperti ini. Load, kita membuat kelas lagi, jadi pemanggilan dari memanggil load kelas load const ini. Di sini dia akan menampilkan pada konstruktor ya. Jadi di sini ada load const, kemudian tipe datanya baru atau objeknya baru sama dengan new load const, yaitu dia menampilkan namanya Anissa di sini. Karena yang pertama di sini adalah nama. Kemudian yang kedua di sini konstruktor yang lama, yaitu dia akan memanggil di sini isinya adalah Pandu dan 100. Jadi pada konstruktor yang kedua ini nanti akan dicetak. Lalu yang ketiga yang objeknya oke, kemudian di sini ada 3 ya, karena di sini ada parameternya ada 3. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama itu dia cuman namanya saja, di absennya nggak ditaruh, jadi 0. Kemudian yang kedua di sini absennya ditaruh, tapi yang ketiganya nggak ada, jadi 0. Yang ketiga semuanya ada, ya. Baik, sampai sini overloading itu sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komentar ataupun di WhatsApp ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.